Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya salam pemuda anti korupsi. Selamat pagi juri, teman-teman pejuang hukum, dan seluruh audiens kece Jentera Law Fair 2025. Perkenalkan, saya Karissa Virginia Aura Wahyudi. Dan hari ini izinkan saya mengajak kalian semua buat mikir bareng tentang satu penyakit akut di negeri kita, yakni budaya korupsi. Teman-teman pernah nggak sih merasa, ya elah korupsi mah udah biasa, yang penting punya orang dalam, semua bisa dibicarakan. Kalau pernah, selamat. Kita hidup di negeri yang tidak kekurangan hukum, tapi kekurangan keberanian dalam menegakkannya. Coba bayangin, hukum itu kayak SIM. Kalau ada peraturan dilarang ngebut, tapi semua orang ngebut dan polisi cuek, ya percuma dong. Nah, seperti itulah juga hukum tanpa etika. Hukum jadi formalitas, tapi substansi moralnya bolong melompong. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sudah jelas menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, alias extraordinary crime. Tapi anehnya, pelakunya masih bisa senyum manis depan kamera, duduk santai di ruang tahanan, kayak staycation, masih sempat update status. Doakan ya teman-teman, ini cobaan, bukan kesalahan. Tahu kan kasus ASN Pemkot Kendari yang korupsi 444 juta. Sebagaimana diberitakan oleh Detik pada 17 April 2025. Dia tersenyum lebar, pose 2 jari saat ditetapkan sebagai tersangka. Miris bukan? Senyumnya manis, tapi akhlaknya tipis. Menurut Indeks Persepsi Korupsi CPI 2024 dari Transparency Internasional, Indonesia berada di peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37 dari 100. Sebagaimana dilansir oleh Tempo dan Antara News. Dalam 5 tahun terakhir, kerugian negara akibat korupsi meningkat drastis. Dari 8,4 triliun pada 2019 menjadi 310,61 triliun pada 2024. Jumlah kasusnya juga melonjak. Dari 271 kasus mencakup 580 tersangka pada 2019 menjadi 791 kasus dengan 1.695 tersangka pada 2023. Bayangkan, jika seluruh uang negara yang dikorupsikan itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan sektor pendidikan. Dengan dana 310 triliun saja, Indonesia bisa membangun ribuan sekolah baru, menggaji guru secara layak, dan memberi beasiswa penuh hingga perguruan tinggi bagi jutaan pelajar. Bahkan, makan siang secara gratis pun bisa dijalankan dengan kualitas dan jangkauan lebih baik. Tapi sayangnya, potensi sebesar itu hilang sia-sia karena kerakusan segelintir elit yang merampas hak generasi muda Indonesia. Padahal kita bisa lapor ke KPK lewat aplikasi. Lah, emang bisa? Lah, justru harus bisa. Gak harus jadi lawyer dulu kok. Hukum itu bukan cuma milik jaksa atau pengacara, tapi milik kita sebagai warga negara. Jadi netizen yang nyinyir itu udah biasa. Tapi jadi legal watchdog itu baru luar biasa. Karena dalam negara hukum yang paling berharga bukan cuma soal aturan, tapi tentang kesadaran kolektif untuk tidak membiarkan bencana melanda. Caranya mulai dari hal kecil tapi tetap berdampak. Misalnya yang pertama, tolak gratifikasi. Bahkan kalau cuma traktiran ke juri lomba, korupsi kadang gak datang pakai koper, tapi lewat kopi susu dan janji buat menang. Yang kedua, stop normalisasi pungli, termasuk pas bikin SIM, perpanjang KTP, atau minta jalan pintas lewat orang dalam. Karena kalau kita diam, kita bagian dari masalah. Yang ketiga, jangan jadi calo digital.
alias ikut lomba pakai karya orang lain, beli template esai, atau titip nama proposal. Kejujuran bukan cuma gak nyontek di kelas, tapi gak curang di kehidupan. Yang keempat, berani speak up. Misal anggaran OSIS gak transparan, tanya. Dana organisasi gak jelas, kritisi. Dibilang rewel, tidak apa-apa. Lebih baik rewel daripada nyesel. Jangan hanya diam, karena diam bukanlah emas. Tapi diam adalah pupuk untuk budaya busuk korupsi yang menghabisi banyak generasi. Sebagaimana disampaikan oleh Bung Hatta, korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Tapi kita sebagai warga negara harus punya keberanian untuk menjawab. Kalau budaya itu merusak, maka kita punya hak untuk memberontak. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian, konsistensi, dan tindakan. Mari jadi generasi yang tak hanya hafal pasal, tapi juga teguh dalam akhlak yang ideal. Bukan cuma jago orasi legal, tapi juga berani berdiri demi moral. Bukan cuma bicara soal hukum formal, tapi tetap melangkah sekalipun dianggap abnormal. Karena keberanian melawan kebusukan bukan cuma soal jadi viral, tapi tentang siapa yang tetap jujur di dunia yang semakin liar. Sekian dari saya, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda anti korupsi.